Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Halo anak-anak Ustaz semuanya. Apa kabar? Masya Allah ya. Ustaz senang melihat anak-anak Ustaz selalu sehat. Nah, anak Ustaz kembali berjumpa lagi dengan Ustaz Rendra pada pelajaran kita hari ini, yaitu tema 1, subtema 3, pembelajaran keempat. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ustaz ingatkan kembali, jangan lupa kita melakukan zikir pagi bersama, serta tetap melakukan protokol COVID-19. Nah, baiklah. Pada kesempatan kali ini, Ustaz akan memberikan pelajaran, yaitu dengan pembelajaran 4 dengan 3 muatan pelajaran. Pertama, matematika dengan KD 3.3. Setelah itu dengan bahasa Indonesia 3.1. Dan terakhir adalah PPKN dengan KD 3.1. Baik, nah kita akan memulai pelajaran pagi hari ini. Kita awali dengan bismillah. Ya, anak Ustadz pernah melihat gambar ini? Ya? Nah, pasti sudah familiar ya dengan gambar seperti ini. Ya, ada yang tahu gambarnya apa? Gimana? Ustadz kurang dengar? Betul sekali, itu adalah gambar potongan komik. Ya, kali ini tema kita bahasa Indonesia adalah berhubungan dengan komik. Nah, mari kita simak penjelasan Ustadz berikut ini. Baik anak-anak Ustadz semuanya, coba sekarang ambillah buku tematiknya, buka buku halaman 140 pembelajaran 4. Nah, coba perhatikan, ada di sana ada Edo dengan ada burung di tangannya. Nah, perhatikan lingkungan di sekitarmu. Ada banyak hewan, bukan? Nah, tahukah kamu bahwa menyayangi hewan adalah wujud dari rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa? Nah, benar. Nah, di sini menyayangi binatang adalah wujud dari penerapan sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Anak-anak Ustadz semuanya, mari kita lihat berikut ini ada Edo dengan cerita bergambar ya yang akan Ustadz tampilkan sesaat lagi. Nah, mari kita lihat bersama. Nah, pada gambar pertama ada gambar di sebuah pohon yang tiba-tiba ada burung yang jatuh. Plak. Nah, lalu Edo berkata, "Ya ampun, kasihan anak burung ini. Pasti ia terjatuh dari sarangnya. Nah, selanjutnya, aku harus mengembalikannya ke sarang. Burung sekecil ini belum bisa mencari makan sendiri." Setelah itu, Edo memanjat pohon, mengembalikan burung itu ke sarangnya dan memberi makanan. "Selamat beristirahat ya, burung kecil." Nah, bagaimanakah menurut pendapat anak-anak Ustadz mengenai sikap yang ditunjukkan oleh Edo? Apakah sudah menerapkan salah satu sila Pancasila yang sudah anak Ustadz ketahui? Ya, Edo telah menerapkan sila Pancasila yang telah kita pelajari bersama. Nah, Ustadz juga berharap anak-anak Ustadz juga bisa melakukan hal-hal yang positif seperti yang telah Edo sampaikan pada komik berikut ini. Nah, apa sih itu komik? Anak-anak Ustadz pernah dengar komik? Ya, komik. Komik bukan sekedar komik saja ya. Nah, mari kita lihat penjelasan apakah itu komik. Komik adalah cerita bergambar. Isinya berupa gambar-gambar yang disusun berurutan dan saling berhubungan. Komik memiliki balon kata-kata atau berupa dialog. Nah, apa sajakah ciri-ciri dari komik tersebut? Nah, berikut akan Ustadz tampilkan ciri-ciri dari komik. Pertama, ada 5 sifat atau ciri-ciri dari komik. 1. Bersifat proporsional, di mana cerita gambar mampu membuat pembaca terlibat secara emosional dalam membaca komik. Yang kedua, bahasa percakapan yang digunakannya adalah bahasa percakapan sehari-hari. Lalu yang ketiga, bersifat kepahlawanan.
Yang keempat, penggambaran watak diberikan secara sederhana agar mudah dimengerti oleh pembaca. Lalu yang terakhir adalah humor. Nah, humor ini penting ya anak-anak ya, karena agar komik yang kita baca ataupun komik yang akan dibaca oleh pembaca itu bisa kita nikmati dengan otak yang refresh. Nah, sampai di sini anak-anak Ustadz sudah mengerti apakah itu komik dan apakah itu ciri-ciri dari komik. Alhamdulillah ya. Nah, berikut ini Ustadz juga mempunyai berupa bacaan yang mungkin bisa anak Ustadz simak dengan bacaan tersebut ya. Yuk, mari kita lihat. Anak Ustadz, apa sudah lihat tampilannya? Ada gambar apa itu? Ya, betul. Itu adalah gambar bunga melati. Nah, mari kita lihat bacaan tentang bunga melati. Bunga melati putih berasal dari Asia Selatan. Tanaman perdu ini tumbuh di negara Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia. Bunga melati putih ditetapkan sebagai bunga nasional Indonesia. Melati putih mempunyai bentuk mahkota yang sederhana dan berwarna putih. Aromanya yang lembut menenangkan. Pemeliharaan melati cukup mudah. Susunan bunga melati menyirip dan berhadapan. Bagian-bagian bunganya terdiri dari tangkai anak bunga yang di ujungnya terdapat daun pelindung berbentuk benang berjumlah 7 helai, disambung dengan tangkai bunga. Nah, tahukah anak Ustadz bahwa bunga melati itu merupakan bunga nasional dari Indonesia. Nah, apakah anak Ustadz juga pernah melihat bunga melati? Ya, tentu kita sangat mudah ya menemukannya. Nah, sekarang di samping bunga melati tersebut, anak Ustadz juga akan Ustadz berikan berupa bacaan tentang kisah dari Pak Ardi. Nah, coba silakan disimak bacaan berikut ini. Indonesia memiliki beragam sayuran yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Banyak penduduk Indonesia yang membudidayakan sayuran dan menjualnya ke pasar. Pak Ardi adalah salah satu penjual sayur yang sangat sukses. Ia sudah memulai usaha sayuran selama 15 tahun. Hari ini Pak Ardi mengajak 45 warganya piknik, termasuk di dalamnya 3 nenek dan 2 kakek. Pak Ardi berencana menggunakan mobil miliknya. Pak Ardi ingin bagian depan diisi oleh seorang nenek atau seorang kakek. Bagian depan mobil hanya bisa diisi oleh 2 orang saja, 1 pengemudi dan 1 penumpang. Nah, berapakah jumlah warga yang duduk di setiap mobil, termasuk penumpang di depannya? Ya, anak-anak Ustadz, apakah tahu bagaimana cara menemukan jawabannya? Ya, sekarang anak Ustadz silakan lihat latihan yang akan Ustadz berikan berikut ini. Ya, dan jangan lupa dikerjakan di buku latihannya. Nah, sekarang ada 4 soal yang akan Ustadz berikan pada latihan ini. Pertama, buatkanlah kesimpulan pada bacaan bunga melati. Yang kedua, jelaskan pengertian dan ciri-ciri komik. Yang ketiga, tuliskan contoh penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah buatlah soal cerita dengan menggunakan operasi hitung berikut ini. 9 tambah 3 dikali 6 kurang 4 sama dengan 23. Nah, anak Ustadz, baiklah. Pada hari ini kita cukupkan materi pembelajaran keempat pada tema 1, subtema 3. Insya Allah mudah-mudahan dengan materi yang telah Ustadz sampaikan, anak Ustadz jadi bisa mengerti bagaimana cara memelihara tanaman, serta juga menerapkan penilaian sila-sila yang ada pada Pancasila. Nah, Ustadz akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.